Kita sekolah 12 tahun, bahkan ada yang lanjut kuliah 4 tahun. Tapi anehnya, banyak dari kita keluar dari sistem pendidikan itu tanpa pernah ngerti cara paling dasar menghadapi hidup, ngatur uang. Serius, kita disuruh hafal rumus kimia, disuruh ngitung integral, disuruh bikin makalah tentang revolusi industri, tapi nggak pernah sekalipun ada pelajaran. Gimana caranya bikin uang kerja buat kita? Atau apa yang harus dilakuin biar nggak miskin selamanya? Makanya nggak heran, pas udah kerja dan mulai pegang duit sendiri, banyak yang bingung. Gaji naik, tapi tabungan tetap tipis. Dapat bonus, habis dalam seminggu. Cicilan makin numpuk dan investasi? Apa itu? Jujur aja, sekolah nggak ngajarin soal uang bukan karena mereka lupa. Tapi karena sistemnya memang nggak dirancang buat bikin kita mandiri secara finansial. Sistem pendidikan dibangun buat nyiapin kita jadi pekerja, bukan pemilik aset. Jadi ya, kalau kamu nunggu diajarin soal uang dari sekolah atau kampus, bisa-bisa kamu sadar terlambat saat udah terjebak utang dan tagihan. Tapi tenang, di video ini gua bakal bahas 10 aturan main uang yang nggak pernah diajarin di sekolah, tapi seharusnya jadi ilmu dasar semua orang. Ini bukan teori kosong, ini berdasarkan pengalaman pribadi, pengamatan, dan juga realitas yang banyak orang alami, tapi nggak pernah dibicarakan secara terbuka. Siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. 1. Gaji. Bukan jaminan kaya. Ini salah satu kesalahpahaman terbesar yang diam-diam ditanamkan ke kita sejak kecil. Sekolah yang rajin, biar dapat kerja bagus dan gaji besar. Kedengarannya logis, ya? Tapi masalahnya, gaji itu bukan jaminan kamu bakal kaya. Gua kenal orang yang gajinya 2 digit, puluhan juta tiap bulan, tapi tiap akhir bulan dia pusing juga. Kenapa? Karena naik gaji sama dengan naik gaya hidup. Dulu makan warteg, sekarang tiap hari GrabFood. Dulu naik motor, sekarang cicil mobil. Dulu ngontrak, sekarang ambil KPR 25 tahun. Setiap kenaikan gaji, diikuti dengan kenaikan pengeluaran. Yang lebih parah, banyak orang menganggap gaji tinggi itu berarti hidup aman. Padahal, gaji itu bergantung pada bos lo, perusahaan lo, dan ekonomi makro. Sekali PHK, ya selesai. Gaji hilang, tapi cicilan tetap jalan. Makanya, aturan pertama yang nggak pernah diajarkan di sekolah adalah ini. Jangan cuma fokus dapat gaji. Fokuslah bangun sumber penghasilan yang nggak tergantung sama bos. Mau itu bisnis kecil-kecilan, freelance, investasi, properti, atau bahkan jualan online, yang penting kamu punya mesin uang di luar gaji. Gaji itu bagus, tapi harus dijadikan alat, bukan tujuan akhir. Gua pribadi mulai sadar hal ini setelah ngerasain betapa rapuhnya hidup kalau cuman ngandelin satu sumber pendapatan. Satu doang. Kalau itu hilang, ya kelar. Nah, sejak itu gua mulai mikir, gimana caranya punya penghasilan yang nggak mati walau gue berhenti kerja? Dan di situ baru berasa, sekolah nggak pernah nyiapin kita buat itu. 2. Menabung. Itu nggak cukup. Dari kecil kita diajarin, rajin menabung pangkal kaya. Kalimat yang kelihatannya bijak, tapi kalau lo pikir-pikir lagi, emang iya. Kalau nabung bisa bikin kaya, harusnya tukang parkir yang nabung tiap hari udah jadi miliarder. Masalahnya bukan di menabungnya, tapi di kenapa kita cuma diajarin menabung, bukan mengembangkan uang. Tabungan itu penting, ya. Tapi tabungan cuma cocok buat 2 hal, darurat dan jangka pendek. Buat modal, buat bayar rumah sakit kalau kejadian, atau buat keperluan mendadak tapi buat jadi kaya, nggak cukup. Coba deh lo hitung, lo nabung 1 juta per bulan. Selama 10 tahun, totalnya 120 juta. Tapi selama itu juga, nilai uang lo dikikis sama inflasi. Harga makanan, transportasi, sewa, semuanya naik. Tapi uang lo di bank, stuck. Bahkan bunga tabungan di bank itu kadang nggak nyampe ngalahin inflasi tahunan. Jadi meski nominalnya nambah, daya belinya malah berkurang. Lo rajin nabung, tapi ujung-ujungnya uang lo pelan-pelan dimakan waktu. Itulah kenapa gue mulai mikir, kenapa nggak pernah ada pelajaran tentang investasi pas sekolah dulu? Padahal ini basic banget buat bertahan hidup zaman sekarang. Menabung itu bagus, tapi cuma langkah awal. Yang lebih penting adalah lo ngerti gimana mengembangkan uang lo. Entah lewat saham, reksadana, properti, bisnis, atau bahkan emas. Uang itu harusnya kerja buat lo. Bukan lo yang kerja terus buat uang. 3. Utang. Itu bukan musuh, kalau lo tahu cara pakainya. Lo pasti sering dengar kalimat begini. Jangan berutang, utang itu bikin sengsara.
Gua ngerti maksudnya. Banyak orang emang jadi hancur gara-gara utang. Tapi jujur, kalimat itu terlalu menyederhanakan realitas. Utang itu bukan musuh. Yang jadi masalah adalah cara kita pakai utang. Sekolah ngajarin kita buat jauhin utang kayak penyakit. Tapi di dunia nyata, orang-orang kaya justru pinter main utang. Lu pikir mereka beli properti miliaran pakai tabungan? Enggak. Mereka pakai utang tapi yang produktif. Utang yang bisa menghasilkan uang. Beli ruko pakai KPR, terus dikontrakin jadi dapat cash flow. Bikin bisnis pakai pinjaman, tapi omzetnya nutup cicilan dan kasih sisa. Masalahnya, kita nggak pernah diajarin cara bedain antara utang produktif dan utang konsumtif. Akhirnya, banyak yang baru pertama kali pegang kartu kredit, langsung kalap. Beli HP baru, gadget, liburan, semua pakai cicilan. Padahal, itu semua nggak nambah aset, nggak nambah penghasilan, cuma nambah beban. Gue dulu juga pernah kayak gitu. Ngerasa keren bisa nyicil ini itu. Tapi tiap akhir bulan, kepala nyut-nyutan bayar tagihan. Baru sadar, gue bukan hidup enak. Gue cuma nunda rasa sakit. Jadi aturan ketiga yang harusnya diajarin di sekolah, utang itu alat, sama kayak pisau, bisa buat masak, bisa juga buat nyakitin diri sendiri. Yang penting adalah ngerti kapan harus pinjam, buat apa, dan gimana caranya biar uang pinjaman itu balik modal. Kalau nggak ngerti, mending jangan deh. 4. Bekerja keras itu penting, tapi nggak cukup. Dari kecil kita dicekokin nasihat. Kerja keras pasti membuahkan hasil. Kalimat itu bikin kita mikir, selama kita rajin, tekun, banting tulang, kita pasti sukses. Gue pernah percaya itu. Sampai akhirnya gue lihat kenyataan. Tukang bangunan kerja keras tiap hari, tapi tetap hidup pas-pasan. Petani, buruh, sopir, mereka kerja dari pagi sampai malam, tapi seringkali nggak bisa nabung, apalagi investasi. Kenapa bisa gitu? Karena kerja keras doang nggak cukup. Yang penting adalah kerja keras plus kerja cerdas. Gue mulai sadar hal ini waktu lihat temen gue yang kerja kantoran biasa, tapi side hustle-nya jalan. Dia bangun sistem, pakai teknologi, cari celah, dan ngerti alur uang. Nggak cuma kerja keras, dia mikirin leverage, gimana caranya waktu dan tenaganya bisa hasilin lebih banyak. Sekolah ngajarin kita disiplin dan rajin, tapi nggak ngajarin kita cara berpikir strategis. Nggak ada pelajaran tentang leverage, skill bernilai tinggi, atau cara memanfaatkan peluang. Kita cuma disuruh ikut aturan, bukan bikin aturan. Aturan keempat ini penting banget. Kerja keras itu pondasi, tapi kerja cerdas adalah akselerator. Cari skill yang bernilai tinggi, pahami dunia digital, pahami pasar, dan pelajari gimana uang bergerak. Gue pribadi mulai ngerasa perubahan besar setelah berhenti kerja keras untuk hal yang aman dan mulai fokus ke hal yang bernilai. Karena kadang, lu bisa kerja seumur hidup tapi tetap di tempat yang sama, kalau arah kerja lu salah. 5. Paham uang lebih penting dari punya uang. Lu pernah nggak dengar cerita orang yang tiba-tiba dapat warisan gede, menang undian miliaran, atau dapat pesangon besar, tapi beberapa tahun kemudian balik lagi ke titik nol? Itu bukan karena nasib. Itu karena punya uang nggak sama dengan ngerti uang. Ini yang nggak pernah diajarin di sekolah. Uang itu gampang hilang kalau kita nggak ngerti cara jaganya. Lo bisa dapat 1 miliar hari ini, tapi kalau mindset lo konsumtif, kalau lo nggak ngerti manajemen keuangan, kalau lo nggak ngerti beda antara aset dan liabilitas, duit itu bakal habis dan bahkan ninggalin lo dalam utang. Gue pribadi pernah ngerasain dapat bonus besar dari kerjaan. Rasanya euforia banget. Dan jujur, gue sempet ngerasa kaya. Tapi karena nggak punya rencana, nggak ngerti prioritas, dan gampang tergoda diskon-diskon online, duit itu ludes, dan gue cuma punya barang-barang yang bahkan nggak gue butuhin. Baru setelah itu gue mikir, kayaknya masalahnya bukan di jumlah uang gue, tapi di cara gue berpikir soal uang. Makanya aturan ini penting banget. Ilmu keuangan pribadi harusnya jadi pelajaran wajib sejak dini. Bukan cuma soal menabung, tapi juga gimana bikin anggaran, gimana ngatur cash flow, gimana bedain keinginan dan kebutuhan, dan gimana berpikir jangka panjang. Karena percuma punya banyak uang, kalau nggak punya kendali atas uang itu. Yang bikin orang kaya tetap kaya bukan karena mereka terus-terusan dapat uang, tapi karena mereka ngerti cara kerja uang dan bisa bikin uang tetap tinggal bersama mereka. 6. Teman dan lingkungan bisa jadi penghambat finansial. Ini bagian yang agak pedih tapi jujur harus dibahas. Kadang, yang bikin kita susah maju itu bukan kurangnya uang atau peluang, tapi lingkungan kita sendiri. Gue pernah ada di fase itu.
Temenan sama orang-orang yang kalau gue mulai ngomongin investasi, langsung nyinyir. Lo sok kaya banget sih, atur-atur duit segala, hidup dinikmatin aja. Bisa mati besok juga, ngapain nabung? Awalnya gue mikir, bercanda kali. Tapi lama-lama gue sadar, kalau tiap kali gue mau upgrade diri, lingkungan gue malah narik gue turun. Teman-teman gue saat itu nggak toksik secara langsung. Mereka nggak jahat, tapi pola pikir mereka bikin gue stuck. Mereka ngajak nongkrong hampir tiap hari, ngeluarin uang buat hal-hal impulsif dan kalau lu nolak, lu dianggap berubah. Dan lu tahu, karena gue takut dikucilkan, gue ikut arus. Gue buang uang buat hal yang bahkan gak gue butuhin, demi gak ketinggalan. Ini yang gak pernah diajarin di sekolah. Lingkungan itu bisa jadi support system, tapi juga bisa jadi jebakan. Kalau lo dikelilingi orang yang males, konsumtif, dan alergi sama perubahan, besar kemungkinan lo akan jadi sama. Sebaliknya, kalau lo punya lingkungan yang open-minded, senang belajar, dan dukung satu sama lain buat maju, efeknya luar biasa. Jadi, aturan main yang penting banget, evaluasi lingkungan lo. Bukan berarti jadi sombong, tapi lo berhak memilih siapa yang tumbuh bareng lo. Karena masa depan finansial lo juga ditentukan dari siapa yang paling sering ngobrol sama lo hari ini. 7. Menunda nikmat. Itu skill yang langka tapi penting banget. Lo tahu nggak kenapa banyak orang nggak pernah bisa nabung? Bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena setiap kali ada uang masuk, langsung ada keinginan yang muncul. Lihat promo diskon dikit, beli. Lihat temen ganti HP, ikut ganti. Ada uang lebih? Nongkrongnya makin sering. Gue pernah banget ada di situ. Dulu tiap kali gajian, gue ngerasa harus merayakan kerja keras. Gue capek kerja, masa nggak boleh seneng-seneng? Dan bener sih, boleh seneng-seneng. Tapi lama-lama gue sadar, kok tiap bulan habis terus ya? Gue kerja keras, tapi nggak ada yang gue bangun. Hidup gue kayak lingkaran. Kerja, gajian, habis, kerja lagi. Sampai akhirnya gue nemu satu konsep yang mind-blowing. Delayed gratification. Bahasa gampangnya, menunda kesenangan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan. Ini skill yang nggak pernah diajarin di sekolah. Padahal, ini salah satu fondasi penting buat membangun kekayaan. Lu bisa aja nggak punya banyak uang sekarang, tapi kalau lu bisa tahan diri buat nggak beli hal-hal impulsif, nabung, dan investasi secara konsisten, 5 atau 10 tahun lagi, hidup lu bakal beda total. Dan yang bikin sedih, di dunia sekarang semua serba instan. Lu lapar, pesen, lu bosen scroll, lu ngiri belanja. Nggak heran orang susah banget tahan diri. Makanya, aturan main ke-7, belajar nahan diri. Bukan berarti pelit, tapi sadar prioritas. Bukan berarti lu nggak boleh seneng-seneng, boleh banget. Tapi pastiin lu juga lagi nanam sesuatu buat masa depan. Karena kesenangan sesaat itu cepet lewat, tapi hasil dari kesabaran itu bisa ngubah hidup lu selamanya. 8. Jangan andalkan nasib, tapi buat nasib sendiri. Lu pasti sering dengar kalimat ini. Nasib orang kaya beda sama orang miskin. Atau, dia cuma beruntung aja. Dan banyak dari kita suka percaya, kalau mau sukses ya harus beruntung dulu. Gue juga pernah mikir kayak gitu. Pernah nunggu-nunggu kesempatan aja, berharap bisa dapat rejeki nomplok. Tapi kenyataannya, kesempatan gak bakal datang kalau kita nggak gerak. Nasib nggak bisa diharapkan kayak duduk manis dan nunggu durian runtuh. Buat gue, ada bedanya antara harapan dan usaha. Harapan itu pasif, nunggu sesuatu dari luar. Usaha itu aktif, lo yang bikin sesuatu. Kita harus sadar, hidup itu penuh ketidakpastian. Tapi daripada cuma berharap, semoga hoki gue bagus, mending lo fokus bikin diri lo lebih siap. Bisa belajar skill baru, cari peluang, jalin koneksi, dan mulai dari hal kecil. Gue pribadi ngerasa perubahan besar datang waktu gue berhenti berharap dan mulai bertindak. Sukses nggak cuma soal punya modal atau kesempatan, tapi soal konsistensi dan keberanian ambil langkah walau takut. Jadi aturan yang ke-8 ini simple, tapi powerful. Jangan cuma berharap nasib baik, tapi aktif bikin nasib itu sendiri. Karena orang yang paling beruntung biasanya adalah orang yang paling siap ketika kesempatan datang. 9. Belajar dari kegagalan itu lebih berharga daripada sukses instan. Lu pernah nggak lihat orang yang langsung sukses terus kita merasa iri? Padahal, yang kita nggak tahu, di balik itu biasanya ada proses panjang penuh kegagalan. Gue juga dulu pernah ngerasa frustasi kalau gagal. Tapi lama-lama gue sadar, kegagalan itu guru paling jujur. Dia kasih pelajaran yang nggak bisa diajarin di sekolah manapun. Misalnya,
Gue pernah usaha bisnis kecil-kecilan yang gagal total, modal hilang, waktu kebuang. Tapi dari situ gue belajar tentang gimana caranya membaca pasar, gimana pentingnya manajemen risiko, dan yang paling penting, gimana nggak nyerah. Banyak orang takut gagal, makanya mereka nggak mulai. Padahal sukses yang instan biasanya nggak bertahan lama. Orang yang tahan banting dan terus belajar dari kegagalan itu yang akhirnya bikin hasil besar. Jadi aturan ke-9 ini buat ngingetin kita. Gagal bukan akhir, tapi awal dari pengalaman yang bikin lo makin kuat. Jangan takut gagal, tapi takut nggak pernah mencoba. 10. Kebebasan finansial. Itu bukan cuma soal uang, tapi soal waktu dan pilihan. Banyak orang mikir kalau kebebasan finansial itu cuma soal punya duit banyak di rekening. Padahal, itu cuma salah satu bagiannya doang. Gue pernah mikir kalau punya banyak uang otomatis bebas. Tapi kenyataannya, kalau lo punya duit banyak tapi kerja terus tanpa henti, lo tetap nggak bebas. Lo cuma jadi budak duit. Kebebasan finansial sebenarnya berarti, lo bisa milih gimana cara lo habisin waktu lo nggak terikat sama pekerjaan yang bikin stres, lo punya kontrol penuh atas hidup lo. Ini juga yang bikin gue makin sadar pentingnya punya multiple income stream, investasi yang benar, dan manajemen waktu yang efektif. Uang itu alat supaya lo bisa hidup sesuai keinginan, bukan alat buat ngejar duit terus-terusan sampai lupa nikmatin hidup. Jadi, aturan terakhir ini penting banget. Jangan cuma kejar uang, tapi kejar kebebasan. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna itu hidup yang lo pilih sendiri. Penutup. Jadi itu dia 10 aturan main uang yang sebenarnya jarang banget diajarin di sekolah. Nggak cuma soal ngatur duit, tapi juga gimana cara kita mikir, bertindak, dan beradaptasi dengan dunia finansial yang terus berubah. Kalau gue boleh jujur, dulu gue juga sempat bingung dan salah langkah karena nggak paham hal-hal dasar ini. Tapi setelah pelan-pelan mulai belajar dan praktek, hidup gue mulai berubah. Nggak instan, tapi konsistensi itu kuncinya. Intinya, uang itu bukan musuh, tapi alat. Dan alat itu cuma seefektif orang yang makainya. Jadi jangan cuma belajar cari uang, tapi juga belajar gimana cara mainin uang dengan pinter. Semoga aturan-aturan ini bisa bantu lo buat mulai jalan yang lebih benar dalam urusan finansial. Ingat, ini perjalanan panjang bukan lomba cepat-cepat kaya. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Dan kalau ada pendapat atau pengalaman soal uang, share juga ya di kolom komentar. Gue pengen banget denger cerita lo. Sampai ketemu di video berikutnya.